Apa tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana minum kamput tua, Carlsberg, mix, semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan masa lalu dosanya. Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustadz, itu dulu orang pelitnya minta ampun, bakhil Pak Ustadz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustadz, sekarang kalau ada penggalangan dana, berapa? 5.000 perak. Apakah seseorang memakai gigi palsu yang ditanam? Kalau meninggal dunia wajib dicabut, dibuka. Kalau bisa dicabut, tidak menimbulkan mudarat, cabut. Tapi kalau tak bisa dicabut, dibawa mati, ya tak apa-apa. Orang yang meninggal ada dipasang pin di lututnya. Setiap dia masuk lewat di airport, itu yang berbunyi tet. Ikat pinggangnya Pak, sudah. Dompetnya Pak, sudah. Kenapa berbunyi? Lututku ini besi, tak tahu sih. Itu kalau meninggal dunia tak perlu dibelah, dicopot, karena haram menyakiti diri, darurat. Maka yang model begitu boleh. Tapi yang gigi emas, itu mesti dicopot. Yang bisa dicopot. Ada orang zaman dulu pakai gigi emas. Itu kalau udah agak terasa agak demam-demam sedikit, cabutlah. Itu tentang masalah cabut. Apa hukumnya kita pindah rumah baru menabur garam di sekeliling rumah dengan alasan agar tidak dimasuki binatang seperti ular? Apa anti? Nih saya minum teh manis, bukan menyindir nih ya. Takut saya nanti kalau letakkan habis itu saya pergi ngajar. Biasanya minum tak habis, letakkan nanti datang semut. Bagaimana supaya jangan ada semut? Kapur ajaib. Apa hukum meletakkan kapur ajaib itu? Apakah bid'ah? Itu kan tak ada zaman Nabi. Ya tidak apa-apa, itu kan menjaga. Begitu jugalah orang memasang perangkap tikus. Begitu juga dengan menyiramkan garam supaya jangan masuk ular, anti ular. Apa hubungan korelasi antara garam dengan ular? Ular takut pada garam, maka dia buat. Yang tidak boleh itu ada unsur khurafat, tahayul, bid'ah. Siapa yang meletakkan garam maka akan turunlah bidadari-bidadari membawakan rezeki-rezeki. Itu tidak boleh. Ini tentang masalah meletakkan garam. Apakah jin takut dengan garam? Maka dalam ruqyah ada yang mengajarkan ruqyah. Pakar ruqyah ada yang mengajarkan bahwa diantaranya adalah menaburkan garam. Jin takut dengan garam. Tapi mukhtalaf fi, masih ikhtilaf tentang. Kemarin ada yang bertanya, apakah garam salah satu alat ruqyah? Bahwa ada membacakan air dibacakan, itu sahih. Ibnu Abbas punya riwayat. Tapi tentang masalah garam, mukhtalaf fi, ikhtilaf. Ada sebagian mau pakai garam, sebagian tidak, menyiramkan garam karena mengusir jin. Yang jelas kita pakai yang tidak ada ikhtilaf. Abdurrahman ibnu Mas'ud, Abdurrahman ibnu Auf, kalau dia masuk ke rumahnya, dia baca di 4 sudut kanan surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut. Ada disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Abdurrahman bin Auf. Banyak-banyak membaca ayat kursi. Fenomena poligami. Ini berat ini. Ini yang paling berat. Tadi saya baru makan di bebek bakar batu. Jadi kata yang punya bebek bakar batu, Ustadz Somad, kalau ada laki-laki yang sehat tapi tidak poligami, itu khitannya mubazir gitu. Pak Ustadz, poligami yang benar itu seperti apa Pak Ustadz? Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang.
Tidak ada ayat menyuruh nikahilah satu, tidak ada. Fankihu ma taba lakum. Nampaknya ibu-ibu udah mulai mau pulang nih. Fankihu ma taba lakum. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah, only one, satu saja cukup. Rezekinya mapan, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, otaknya cerdas, kan mubazir kalau tak banyak generasi-generasi Islam. Oh bunda, iya pak, apakah kau mau masuk surga lebih cepat daripada kilat yang menyambar? Iya pak. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Kau bahagia saat ini? Bahagia. Maukah kau berbagi kebahagiaan itu kepada yang lain? Ini petir menyambar juga. Apa azab hukum diberikan Allah kepada wanita yang mendukuni suaminya, memberikan makanan yang kotor agar dia bisa sementara supaya suaminya itu tunduk? Dimakanlah pinang muda. Pinang muda itu dikupas, ditelan. Tak boleh dikunyah, karena kalau dikunyah dia hancur, ditelan. Setelah ditelan, besok pagi keluar dia bulat-bulat. Setelah bulat dicuci, setelah dicuci dikikis, dimasukkan ke dalam makanan, dibacakan kakang tidak ngobosi bulan tusuk lagi kunci-kunci. Saya pelajari, cuma tidak saya amalkan. Maka sejak itu patuhlah dia. Bang, pergi nanti adik mau pergi arisan, abang ngepel habis itu cuci ini, siapkan dia. Iya. Belum cuci itu. Apa hukumnya itu? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 mubiqat, 7 yang membinasakan. Yang pertama asyirku, syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Dia gunakan magic. Dicurinya ujung kuku suami, dicuri ujung rambut, dibakar, dimasukkan ke kopi. Makanya laki-laki menjaga diri dari sihir, santet, bukan orang lain yang menyantet, istrinya sendiri menyantet. Sebelum tidur malam bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Qul Huwallah, Qul Huwal Falaq, Qul Rabbin Nas, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah. Yuk kita baca. Sabar poinnya. Pagi petang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, dapat kalian bini tukang santet, tukang sihir, mendukuni, nauzubillah. Supaya patuh, supaya sami'na wa ata'na. Nggih. Sami'na wa ata'na. Nauzubillah. Apakah saya berdosa jika setelah saya menikah saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan? Dan calon suami saya setuju. Dia tak setuju sebetulnya, cuma takut dia. Bang, nanti kita nikah ya. Cuman berapa bulan ini kita pisah dulu. Iyalah deh. Dia kebetulan anggota ikatan suami takut bini pula. Takkan ada mau suami istri berpisah, buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan kau terbayang di pelupuk mata. Mana mungkin bisa. So sweet Pak Ustaz. Oleh sebab itu, kalau bisa kalian pindah jadi satu kota, bisa. Jangan terlalu lama-lama. Ingat, munculnya perselingkuhan, komunikasi rusak disebabkan oleh berjauhan ini. Dekat kan? Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi. Yang kau kejarnya apa? Gaji, sumbangan itu segala macam, ada reward segala macam. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi yang amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai. Ustadz, tadi saya melihat di berita katanya seorang ustadz yang bisa menggandakan uang, katanya itu langsung dari Allah. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Dia sudah membunuh 2 muridnya yang akan membukakan rahasianya. Ini ustadz berkawan sama hantu, berkawan sama setan, dan ini pula ada macam-macam. Ini orang jahat, preman tengil. Tak betul?
pakai nama kiai, pakai sorban besar, pakai jubah besar dia. Ternyata penampilannya ada pula menyebut dia homo, ada menyebut bencong, banci segala macam. Tak betul. Makanya jangan mudah kita tertipu dengan itu. Dia bagi duit santrinya sampai 5.000 segala macam, berkawan sama jin, berkawan sama setan. Idza ra'aital ladzi yatiru fil hawa, kalau kau lihat ada orang terbang di atas angin, yamshi 'alal ma', berjalan di atar la tahtar, jangan kau tertipu. Ini mentang-mentang dia keluarkan duit 100.000 dia ke santun anak yatim, tertipu. Jangan kau tertipu dengan orang yang terbang di awan, berjalan di atas air, karena setan bisa melakukan itu. Pandanglah pada istiqomahnya menjalankan agama. Ingat, jangan kita tertipu. Sekarang ini banyak orang berkawan sama jin, pesugihan, babi ngepet, hantu setan, begu ganjang dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita terhadap mertua yang memusuhi menantunya? Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mertua. Mertua kamu ini paling ngefan sama siapa? Dia paling ngefan sama Ustadz Khalid Basalamah. Bawakan dia ke pengajian Ustadz Khalid Basalamah. Biar Ustadz Khalid yang menasihati dia. Dia paling hobi sama siapa? Dia paling terkesan dengan Buya Yahya. Bawakan nanti pas Al-Bahjah datang buat acara, bawakan ke Buya Yahya. Biar Buya Yahya yang menasihati dia. Dia paling ngefan sama siapa? Sama takkan dia menjawab ngepan sama Ustadz Somad. Pasti tidak. Karena yang ngepan sama saya itu mertua yang baik-baik aja. Bercandanya. Kalau orang menikah ijab qabul, pasti qabulnya mempelai pria tak menyebut nama calon istri. Si mempelai pria hanya menjawab, ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Apakah sah? Karena dulunya sama dua saksi dan penghulunya disahkan dalam surat nikahnya sudah keluar. Sekarang kita ajarkan akad pakai bahasa Arab. Ini laki-laki, saya wali, lalu saya nikahkan. Zawwajtuka ibnati, zawwajtuka ibnati bil khatim min zahab. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan cincin dari emas. Lalu apa jawab dia? Qabiltu. Dia cuma jawab itu, qabiltu. Qabiltu artinya ku terima, sah. Jadi akad itu singkat saja, pendek. Qabiltu bil mahril mazkur. Aku terima dengan mahar yang sudah disebutkan, sah. Jadi kalau cerita masalah sah, sah. Tapi di tempat kita kan sudah ada aturan baku yang dibuat Pak Kuah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar seperangkat sholat. Itu semuanya itu adalah tradisi. Bedakan antara ajaran dengan tradisi. Antara dia mesti panjang. Hai Fulan, iya Pak. Kurang lagi tuh, ulang lagi. Iya ya. Tadi bapak ini kan bayar pula. Makin grogi lah kawan. Kadang saya kasihan nih orang nikah. Dipersulit-sulit. Tak sesulit itu sebetulnya. Sah, ini cerita tentang nisah. Qabiltu. Nabi menikahkan orang. Ini laki-laki, ini perempuan. Langsung di majelis tempat pengajian. Apa kata dia? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ku terima, sah. Apa menyebutnya? Nah, jadi kalau cerita sah, sah. Pak Ustadz, banyak orang bilang masjid kita ini kurang tepat arah kiblatnya. Bagaimana seharusnya Pak Ustadz sholat kita? Menurut arah masjid atau menurut arah kiblat yang sebenarnya? Dari sejak sebelum Ramadan sudah saya jelaskan sampai sekarang. Laporkanlah ke kantor Kementerian Agama, Kanwil. Di situ ada namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Datangkan kemari. Yang perlu diundang yang wajib-wajib aja, jangan semua. Banyak kepala makin banyak ribut, banyak isu. Yang perlu diundang itu, ini yang wajib-wajib. Orang dari LBHR, RT, RW, tokoh masyarakat yang punya tanah wakaf. Nah, itu penting karena bapak keluarga dulu yang mewakafkan tanah itu. Nah, ini penting. Kemudian pula alim ulama, adakan tausiah situ. Sehingga setelah itu jangan ada lagi fitnah. Pecah kita di sini bagus. Jangan cerita ini bawa keluar. Pecah rusak masalah.
Jadi sebetulnya komunikasinya saja yang baik. Komunikasikan dengan baik. Jangan bawa laptop ke masjid. Bawa laptop ke masjid www.googlekiblat.com. Habis itu langsung bawa spidol di garis. Inilah yang benar, lain dari benar. Itulah yang membuat orang bertinju-tinju di masjid. Jadi libatkan semua pihak. Jangan menyalah-nyalahkan. Ini salah nenek moyang kita nih. Mereka udah bangun masjid, kita salah-salahkan pula. Seandainya kalau ada orang sakit parah, apakah boleh dibacakan surat Yasin di sampingnya Pak Ustadz? Buka tafsir Ibnu Katsir. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Ingat, nama tafsirnya Ibnu Katsir. Nama penulisnya Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Al-Qur'anul Azim. Letaknya di muqaddimah surat Yasin. Kalau ada perkara sulit dibacakan surat Yasin, mudah-mudahan Allah memudahkan. Orang yang mau beranak, orang yang mau sulit mati, payah mati, baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, berkat surat Yasin ini kami mohon kepadamu, kalau memang ada baik dia ini, panjangkanlah umurnya, sehatkan dia. Tapi kalau memang sudah tak ada harapan lagi nampaknya, yang gak kuat tersinggung keluarganya. Kalau memang sudah tak ada harapan lagi, matikan aja secepatnya. Allah mempermudah. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan Salafi dari Malang. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dhalalah, dhalalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah, batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Duit rezeki, kebun rezeki, rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa. Rabbana hablana min azwajina. Berikan kepada kami istri, wa zurriyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula. Begitu sampai di rumah datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru hidupkan nasi gitu. Apakah melaksanakan takziah termasuk bid'ah? Makan-makan di acara takziah termasuk makan harta anak yatim? Meninggallah isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far meninggal. Kata Nabi, kalian jangan menyusahkan keluarga Ja'far. Ja'far sudah meninggal, kalian datang pula lagi bawa perut kosong ke rumah dia. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bawalah makanan. Maka kalau ada orang meninggal, kasih tahu dia, Bu, Pak, jangan masak ya. Nanti malam bapak anu bawa gulai, bapak anu bawa nasi, bapak anu bawa pulut, bapak anu bawa telur. Bapak bawa apa? Saya yang makan itu semua. Nah, itu hukum aslinya. Dia sudah meninggal. Dan nenek moyang kita orang Melayu dulu memang begitu. Kalau ada orang meninggal semua bawa beras.
Orang Jawa begitu, bawa goras, bawa kopi, bawa gula. Sampai Arab nanti, Arab lu ngono kono tak sia iku wis pirang-pirang dino apa iku. Bawakan. Kasihan. Dia sudah meninggal, dia sudah timpa musibah. Jadi kita lah yang membawakan makanan. Nah, tapi kalau ada anaknya, kaya anaknya, lalu dia mau bersedekah, bolehkah dia bersedekah pahalanya sampai ke almarhum maknya, almarhumah maknya? Sampai. Dalilnya mana? Saat bertanya ke Nabi, ummi matat, mak saya mati, apa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi gulai. Jadi kalau kita khawatir, saya takut makan tadi Pak Ustadz, entah makanan anak yatimnya itu, maka perlulah kata sambutan dari sahibul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Bapak-ibu sekalian, ini makanan nasi kotak yang ada di depan kita ini bukan harta bapak kami yang belum dibagi, bukan emak kami ngutang di warung, bukan harta anak yatim. Ini adalah harta saya, anaknya yang memang mau bersedekah. Dan saya ini, biar bapak ibu tahu, saya ini memang kaya. Tak tahu kan saya ini kaya? Hah? Makanlah, makan. Bicara. Oh, tadi ada pertanyaan tidak tertulis, langsung ke saya. Tolong Ustadz jawab. Tanah wakaf. Di tanah wakaf ini dibangun masjid. Di samping masjid itu ada pula kubur. Karena tanah wakaf biasanya sepaket dengan kubur, paket 4 giga maupun yang 2 giga. Kubur. Apa hukum sholat di masjid itu sementara ada kubur di situ? Maka dalam hal ini mesti dipisahkan 3 perkara. Yang pertama, apakah sholat ke kubur? Ini kubur, Allahu Akbar. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Ini kubur. Kubur siapa? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba setelah 2 tahun meninggal, datang bulldozer, diratakan, lalu dibangun masjid di atas kubur itu. Namanya Masjid As-Somadiyah. Haram. Itulah yang dilaknat Allah. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka meratakan kubur, lalu di atas kubur itu mereka bangun masjid. Itulah yang tak boleh itu. Adapun salat ke hadap kubur, tapi kuburnya di luar, ada dinding, maka seluruh masjid-masjid di Pulau Sumatera ini rata-rata ada kuburnya. Masjid Raya Al-Masun Sultan Delhi, itu kuburan Sultan di depan. Masjid Sahabuddin Siak, kubur Sultan Syarif Qasim di depan. Masjid, kenapa setiap masjid itu biasanya ada kubur? Masjid Raya Pasar Bawah, karena orang yang ingin dimakamkan di dekat masjid ingin dapat barokah dari doa-doa orang masjid. Bayangkan, orang yang sholat ke masjid lewat di kubur, dia 2 kali mengucapkan salam. Pas mau datang, pas mau pulang. Waktu mau datang, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai di Pekanbaru disingkat menjadi assalamualaikum ya alal kubur. Mau masuk berdoa, mau balik berdoa. Sempat pula dia membacakan untuk kaum muslimin muslimat mukminin mukminat Al-Fatihah. Itulah beruntungnya dikuburkan di dekat orang-orang soleh. Coba kalau di dekat perampok dulu, sumpah serapah orang, sedikit banyak kita dapat juga. Nah, jadi yang dilaknat tak boleh itu apa? Menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Adapun sholat ke masjid yang ada kubur sekitarnya, maka tak ada larangan. Ini Ustaz ambil dari kitab apa? Bisa di-download di internet. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Judul kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Nama penulisnya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Bisa download di internet. Selama ini saya makan haram biarpun sedikit. Setelah mendengar ceramah Ustadz, saya mau berubah, nggak akan makan haram lagi. Mantap, mantap. Kalau andai dia kirim ke WA, saya kasih 3 jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya Pak Ustadz?
illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu insyaallah. Saudaraku, yang kau sudah azam taubat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik. Malam ini kau ambil wudu, kau sholat tahajud, kau menangis bersimpuh bertasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kenapa bang menangis bang? Itulah tak kau kasih juga aku nikah lagi. Sangka minta ampun mendosa, itu juga yang mau. Apakah dalam sujud boleh kening dibatasi oleh kopiah yang menukik? Ada ustaz tu modelnya. Lalu waktu sujud tertutup kening, apakah sah solatnya? Dan hidung tidak menyentuh sajadah. Hidung agak dalam, hidung dari payah. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Kalau cerita afdal, yang paling afdal adalah tempelkan ini ke lantai dan hidung mengena. Afdal. Tapi andai hidungnya tak kena dan keningnya tertutup, sah. Apa dalil Pak Ustaz sah? Seorang sahabat sholat di atas pasir, pasirnya itu panas, ditariknya ujung jubahnya untuk menutup. Itu dalil boleh menggunakan kain yang melekat di tubuh untuk, ini kan melekat nih, menutup. Apakah tak sah? Sah. Ustaz sendiri, saya melakukan yang afdal. Maka kalau saya mau sholat sih tempel afdal. Nah, ini tentang masalah sah tak sah dengan afdal tak afdal. Ustaz, bagaimana jika pada saat sholat berjamaah kita terus memikirkan hal yang lain, tak khusyuk? Itu sah atau tak sah Pak Ustaz? Sholat yang tidak ada khusyuknya seperti orang yang tidak ada ruhnya. Abdul Somad didengar cakapnya ini kenapa? Karena ada ruh. Kalau tak ada ruh dia mayat berjalan, mati. Makanya khusyuk dijaga dari awal, dari mulai wudu. Dari mulai wudu ketika air disiramkan ke wajah, maka pada saat itu khusyuk, dosa keluar dari kelopak biji mata. Air disiramkan ke tangan, dosa keluar dari celah-celah tangan. Makanya tak boleh ngobrol ketika sedang wudu. Wudu itu jangan ngobrol, ini hidup itu dah ada sampai kemana batang. Nah, setelah itu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal ibadikas shalihin. Dari tempat wudu sampai ke sini jangan lagi tasbih. Jangan letak. Dah masuk. Allah maftah li abwaab rahmatik, masuk ke dalam. Lalu khusyuk, asqulu rabbina malikin nas ilahin nas min syarril wasil ma sallallahu alaihi wasallam. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut mengucap, hati mengingat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tak menyuruh menghafal terjemah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life. Dan itu saya maksud, bukan menghafal kata, bukan. Paling tidak dia paham secara global. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu membuat pikiran kemana-mana, mulutnya tak mengucap Allahu akbar. Paham balik. Apakah Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok Nabi jenggotnya bergoyang. Hamsah namanya. Hamsah itu diagak-agak didengar telinga kita. Ini bukan diam aja, agak-agak lari, macam nyetir juga, macam bawa motor juga sholat itu. Agak-agak lari, dia mau naik trotoar, balikkan balik. Agar-agar naikkan lagi. Macam meniti pematang di tengah sawah yang licin, agak-agak jatuh, naik balik. Agak-agak jatuh, naik balik.
Jangan sampai jatuh, masuk ke kolam supaya belum nangkap ikan. Jaga kekhusyukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-ghina mithlul kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri. Dulu ada musik, kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Bagaimana adab mengingatkan khatib sedang khutbah tertinggal salah satu rukun? Khatib kurang rukun. Khatib sakit hati? Tidak. Malah dia terima kasih karena sudah diingatkan. Kurang rukun. Rukun yang mana? Entahlah, aku minta ingat dia tidak. Tanya ke yang lain, betul kurang? Enggak, 5. Betul kurang? Enggak. Rupanya dia aja yang tidur. Rukun khutbah itu 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ayat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wasiat taqwa. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Doa asal cukup 5 rukun sah. Sekarang Pak Ustaz ada aliran baru nih Pak Ustaz. Aliran apa? Kalau Muhammadiyah itu kan azannya 1, ya. Kalau Perti azannya 2, ya. Ini enggak ada azan Pak Ustaz, langsung iqamah. Masa iqamah? Rupanya dia tertidur dari awal. Bukan aliran baru, tak dengarnya azan, tidur dari awal. Rusakkah akidah orang yang meyakini bahwa Nabi Isa belum mati? Bukan rusak, memang itu keyakinan kita. Nabi Isa belum mati. Jadi angkat Allah SWT, nanti sampai masanya diturunkan dan dia akan, kalau dia datang nanti mau ngapain? 3. Yukassirus salib, dia akan menghancurkan salib. Yaqtulul qanazir, dia akan membunuh babi-babi. Wa yadh'ul jizyah, dia akan menghapuskan pajak. Bapak yang banyak pajak, habis pajak. Apa maksud dia akan menghancurkan salib? Bahwa dia tidak membenarkan ajaran Trinitas, anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Bahwa dia membunuh babi, karena memang Nabi Isa tak makan babi. Nabi Isa tidak makan babi. Lalu dari mana cerita babi itu bisa halal? Babi dihalalkan oleh Paulus. 3 yang menghalalkan babi: Paulus, Petrus, Simon. Paulus, Petrus, Simon. Nabi Petrus melihat, ini dinyatakan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Turunlah kain besar dari langit. Tiba-tiba Petrus melihat turun kain dari langit. Di dalam kain itu ada babi. Di dalam kain itu ada babi. Lalu kemudian dengar suara, "Hai Petrus, maka sejak ini semua yang berkaki 4 aku halalkan bagimu." Sejak itulah semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja itu bukan keras. Lain daripada itu halal. Ustaz tolong dijelaskan masalah shaf, karena banyak dari saudara di sini kalau sholat shaf masih putus-putus. Apakah sah sembayangnya kalau dikasih tahu dipelototin? Luruskan, apa mana-mana. Imam tidak angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok shaf. Sawas sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Ini ujung shaf, ini arah kiblat, ini tepi shaf. Semua tumit di ujung shaf. Ini tumit, semua tumit di ujung shaf. Tumit, 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 tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung ujung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah. Kalau pendek-pendek rapat dengan bahu. Saddul khalal, tutup celah. Kalau dia ditempel, diam aja tempel. Tapi kalau dia ketika ditempel agak miring sedikit, agak geser sedikit, agak rapat aja. Jangan sampai menempel dekat. Dah. Setelah itu imam tengok. Tak perlu pula imam sampai berjalan ke belakang menengok satu-satu. Karena ada satu mahasiswa dari Libya, waktu kuliah dulu, mahasiswa dari Libya ditengoknya ke belakang.
Ada satu mahasiswa Afrika karena lama betul, maju dia ke depan, Allahu Akbar. Itu kudeta tak berdarah itu namanya.